Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di Digitary Channel. Dan pada kesempatan kali ini gue akan sharing lagi teman-teman tentang sistem yang menurut gue kalian bisa pakai. Dan ini juga simple banget tentunya, gampang, mudah dimengerti, dan tentu hasilnya kemungkinan akan memuaskan kalian gitu ya. Langsung aja teman-teman ya. Gue di sini akan menggunakan tentu dari price action ya teman-teman. Gue tidak menggunakan indikator terlalu banyak. Tetapi gue hanya menggunakan satu bantuan indikator, yaitu adalah stokastik ya teman-teman ya. Kenapa gue pakai stokastik? Karena di sistem kali ini ya, gue itu menggunakan divergence ya. Yang kalian tahu ya, seperti yang kalian tahu, divergence itu membutuhkan satu oscillator indikator gitu ya. Kalian sebenarnya boleh pakai indikator oscillator apa aja, bisa RSI, MACD kalau misalnya kalian ada pilihan gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian tidak ada pilihan dan pengen ikutin seperti gua ya, gua akan menggunakan stokastik ya. Kenapa? Karena gue sudah terbiasa menggunakan stokastik untuk melihat divergence gitu. Oke. So udah itu aja ya. Jadi cuman indikatornya cuman stokastik, sisanya gue pakai price action juga gitu ya. Oke. Sekarang sistemnya apa ya? Tentunya tadi toolsnya ya, gue jabarin dulu toolsnya. Toolsnya itu gue menggunakan stokastik. Yang pertama untuk mencari divergence, tentunya gue menggunakan divergence. Yang kedua gue menggunakan false break teman-teman ya. Yang ketiga gue menggunakan candle. Oke, jadi tiga itu aja sih ya yang perlu kalian perhatikan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau jelasin dulu secara singkat teman-teman ya, pengertian dari masing-masing tools yang gue gunakan. In case dari kalian di sini ada yang baru dan belum ngerti ya, gue jelasin secara singkat aja. Di sini gue akan coba jelasin ke kalian ya teman-teman ya tentang divergence dulu ya. Seperti yang kalian tahu, divergence itu adalah ketidaksejalanan atau ketidakselarasan antara pergerakan yang terjadi di harga dengan pergerakan yang terjadi di oscillatornya. Itu pengertian dari divergence. Dan divergence itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu adalah negatif divergence ya. Ini gue singkat aja ya, tanda minus negatif. Yang kedua itu adalah positif divergence, seperti itu. Nah, negatif divergence ini digunakan untuk memberikan kita info bahwa segera terjadi pembalikan arah harga. Sedangkan kalau positive divergence itu bisa memberikan kita info akan terjadi penerusan pergerakan harga atau penerusan tren yang berlanjut gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini, di video kali ini ya, berhubungan dengan sistem yang gue kasih, gue akan menggunakan yang namanya negative divergence. Kenapa? Karena di sini divergence yang gue gunakan itu harus memberikan gue info dia akan menunjukkan reversal, sehingga gue menggunakan negative divergence ya, seperti itu. Itu tools yang pertama, sedikit tentang divergence. Kalau misalnya kalian butuh info tentang divergence, di video gue udah banyak banget di channel gue. Kalian tinggal search aja video divergence di channel This is Daryl gitu, jadi banyak. Oke. Kemudian yang kedua, gue menggunakan false break teman-teman ya. False break itu apa sih ya? Simpelnya false break ini adalah pergerakan seolah-olah dia menembus suatu level, bisa level resistance atau bisa level support teman-teman ya. Tetapi ketika dia seolah-olah menembus ya, dia langsung segera balik arah, atau kita bisa bilang dia kasih harapan palsu dalam penembusan gitu ya. So kalau misalnya kalian melihat hal seperti itu ya, itu bisa diasumsikan sebagai false break ya. Jadi banyak ya kejadiannya di dalam market, seolah-olah dia break ya, tapi ternyata pada saat dia nggak lama setelah break, dia balik lagi ke atas level support atau masuk lagi ke bawah level resistance, seperti itu. Itu pengertian dari false break. Kemudian yang ketiga, tools yang gue gunakan candle. Di sini candlenya ini yang gue maksud adalah, gue cuma pengen ngeliat ya teman-teman, pada saat dia melakukan false break itu pergerakannya candlenya impulsif atau enggak ya. Dan pada saat terjadi swing ya, pada saat terjadi swing di divergence negatifnya ini, gue juga pengen lihat apakah swingnya itu ada yang namanya candle pattern gitu ya. Candle pattern yang gue gunakan di sini adalah namanya engulfing aja sebenarnya gitu ya. Jadi nggak ribet-ribet banget ya. Dimana keadaan engulfing ini artinya dia muncul pattern pembalikan arah, candlenya membalikan arah, di mana candle di depannya itu memiliki body yang lebih besar sehingga dia menutupi body sebelumnya ya, candle sebelumnya. Ini swing yang terbentuk bisa dibilang sebagai engulfing. Tapi kalian nggak usah takut, kalian tidak usah terlalu mempedulikan engulfing. Yang paling penting adalah candle impulsifnya ini ya. Jadi pada saat dia masuk ke false break, kalian harus perhatikan candlenya itu bergerak impulsif atau range-nya gede-gede ya, terus full body candle, dan dia searah, tidak boleh ada candle yang berlawanan arah ya. Seperti itu aja penjelasannya teman-teman ya. Sekarang gue kasih contoh ke kalian gimana cara menggunakannya di dalam
chart tentunya gitu ya. Oke, di sini gue kasih contoh ya teman-teman. Ini gue ambilnya di XAUUSD menggunakan time frame 30 menit, which is sebenarnya time frame itu terserah kalian mau pakai berapa, yaitu bebas ya teman-teman. Nggak gue batasi kalian harus pakai 30 atau kalian harus pakai H1, H4, sebenarnya bebas. Tapi saran gue kalian minimal gunainnya di M5 aja seperti itu ya. Dan kemudian teman-teman ya, ini gua nggak akan melakukan tes yang begitu banyak. Kenapa? Karena backtestnya seperti biasa gua akan lakukan di hari Kamis besok. Jadi pastikan kalian bisa subscribe channel ini, terus kalian like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain, supaya nanti hari Kamis bisa sama-sama bareng-bareng kita lihat hasil backtestnya seperti apa, dan nanti kalian bisa nilai sendiri ini tuh enak apa enggak dijadikan sistem kalian ya. Ini sebenarnya ini tuh rekomend banget buat kalian yang belum punya sistem, terus kalian nggak mau yang ribet-ribet ya. Kenapa? Karena gue usahakan di setiap video sistem yang gue kasih tuh nggak ribet dan kalian bisa langsung pakai gitu ya. Oke teman-teman ya, seperti sekarang kita tugasnya itu adalah kita mencari contoh terjadinya divergence gitu ya. Kita lihat di sini dia membentuk lower low, di stokastiknya juga lower low, berarti ini bukan divergence gitu. Kita harus cari yang dia membentuk lower low ya. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini dia membentuk lower low di sini ya. Kalau misalnya gua garis dia begini ya, dia ke bawah ya seperti ini. Tetapi di stokastiknya kalau misalnya kita tarik ke bawah, dia itu membentuk higher low seperti ini. Nah, ini yang dinamakan ketidakselarasan antara harga dan oscillator, di mana harganya membentuk lower low tetapi oscillatornya membentuk higher low ya. Ini yang dinamakan divergence. Dalam hal ini adalah negative divergence, yaitu adalah bullish divergence teman-teman ya, seperti ini. Oke, dia seperti ini. Jadi penggunaan sistemnya bagaimana? Setelah kita menemukan divergence begini, kita tinggal tarik garis low yang dari swing sebelumnya ya. Kita tarik garis lurus. Ini menandakan bahwa ini adalah level minor support yang dibentuk pada saat divergence terjadi, dan ketika harganya masuk kembali ke atas ini, itu yang dinamakan sebagai false break teman-teman ya. Jadi entry trigger kita itu udah otomatis dia harus berada di atas garis merah ini, yang mana patokannya gue ambil dari swing low sebelumnya, swing low pertama maksud gue, yang sebelum terjadinya divergence itu. Oke, seperti itu. Jadi gue tunggu dia masuk ke atas. Ketika dia sudah masuk atas, di sini gue bisa tulis false break ya, FB, gue singkat aja. Nah seperti ini menandakan level false breaknya. Nah dia bergerak ke atas, berarti dia sudah membentuk false break di sini ya. Terus langkah selanjutnya adalah gue tinggal tunggu aja dia bikin swing ya. Dan ini swingnya itu bisa ke trigger kalau misalnya ada satu candle yang bisa close di atas dia punya high dari si candle yang membuat false break ini ya. Otomatis di candle berikutnya itu belum ada konfirmasi swing, dan di candle berikutnya baru terkonfirmasi swing. Jadi kita bisa entry di sebelah sini teman-teman ya, entry buy tentunya ya. Dan kemudian untuk untuk stop lossnya sebenarnya yang paling ideal itu adalah di bawah sini teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kita perhatikan range-nya terlalu besar, kita bisa taruh di bawah level false break-nya itu ya teman-teman, yaitu di sebelah sini. Sebentar ya, ini gua delete. Ini entry-nya tadi di sebelah sini, di sebelah sini. Kemudian untuk stop loss-nya gue geser ke sini aja. Ya kenapa? Karena di sini sebenarnya sudah cukup ya untuk menggambarkan konfirmasi dia balik arah seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau dia udah masuk ke atas area false break terus dia keluar lagi di bawah garis false break ini, berarti dia akan menuju ke bawah seperti itu ya. Dan risk reward ratio seperti biasa gua set di 1:1,5 teman-teman, seperti ini. 1,5. Oke ya, seperti ini. Ini contoh paling gampang ya. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, harganya langsung running ke atas. Dan ini kebetulan contoh yang lumayan enak ya. Kenapa? Karena dia tidak sempat retrace lagi gitu ya. Jadi dia harganya langsung ke atas, dan akhirnya kita bisa hit, kita punya take profit di 25 November jam 11.00 seperti itu ya. Itu contohnya. Ini menggunakan bullish divergence ya. Untuk yang bearish divergence pun sama ya, kita kurang lebih caranya sama. Kalian bisa munculkan lagi indikator oscillatornya, kita lihat. Nah di sini juga terjadi teman-teman ya. Kalau misalkan kalian perhatiin ya, dia naik ke atas, terus dia terjadi di sebelah sini. Ini bikin higher high ya, kemudian dia bikin
lower high ya. Nah ini sama, di harga dia membentuk higher high, tapi di oscillator dia membentuk lower high. Berarti ini namanya divergence, yang mana dalam kasus ini negatif divergence yang namanya bearish divergence gitu ya. Kalau bearish divergence kita perhatikan swing high-nya, kalau yang bullish tadi divergence kita perhatikan swing low-nya ya. Jadi itu perbedaan dari bullish dan bearish divergence. Oke. Nah sama caranya, kita tinggal gambarin garis dia punya levelnya untuk false break seperti ini. Nah ini kalau misalnya agak kurang jelas ya, saya gedein sedikit. Nah ini baru kelihatan ya. Nah kalian bisa lihat ya, kalian bisa perhatikan di sebelah sini. Ini adalah seolah-olah dia break terus dia masuk lagi. Ini false breaknya di sebelah sini, dan kita tinggal tunggu swing. Nah swingnya terbentuk ketika dia bikin ada candle yang bisa close di bawah open atau close-nya si candle false break ini ya. Jadi di candle yang merah ini sudah terjadi, gue bisa langsung open sell di sebelah sini teman-teman ya, sebelah sini. Oke. Dan untuk stop loss-nya gue tentu taruh di atas level si paling tingginya si swing high divergence itu gitu ya. Dan kemudian untuk TP-nya 1/1,5 seperti biasa. Nah kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, ini kemudian jalan dan kena TP, kemudian dia baru retrace ke atas, dan pada saat retracement pun dia tidak kena stop loss ini ya. Itu pertanda yang baik, jadi kalian bisa ambil untuk TP2 TP3. Tapi untuk TP2 TP3 itu preference ya, masing-masing yang terserah kalian sebenarnya. Yang wajib itu adalah yang 1/1,5 ini menurut gue gitu ya. Oke, seperti itu. Dan kalian jangan lupa juga ya, ini sistem seperti ini belum tentu rate-nya berhasil terus ya. Seperti yang kalian lihat ya di sini ya. Kalian bisa lihat di sini dia bikin swing high, kemudian di sini juga bikin dia bikin higher high, di sini bikin lower high. Nah, ini juga divergence sebenarnya teman-teman, tapi kita bisa lihat pada saat dia balik lagi false break di sebelah sini ya, dia masuk ke false break. Kita lihat candle paling tingginya di sebelah sini ya, otomatis pada saat dia false break sini kita bisa langsung entry sell di sini. Kalau misalnya kalian perhatiin nih kayak begini ya, entry sell begini, terus stop lossnya di atas sini, risk reward ratio 1/1,5 seperti ini kurang lebih ya. Dia nggak kena ya, dia nggak kena dan kita kena stop loss. Tetapi sebenarnya ada beberapa filter lagi yang bisa kalian masukkan, cuman gue nggak mau terlalu jauh ya teman-teman ya. Mungkin di nextnya gue bisa jabarin ya teman-teman, filter apa lagi yang bisa menghindari kalian untuk entry di posisi seperti ini. Jadi sebenarnya kalian gak usah takut teman-teman, kalian gak usah pusingin, karena dengan apa yang tadi gue udah sharing ya, cara yang tadi, kalian tuh sebenarnya sudah bisa menggunakan sistem ini dengan baik gitu ya. Oke. Ya udah, mungkin ini aja sih teman-teman yang mau gue sampaikan ya. Semoga sekali lagi apa yang gue kasih tahu ke kalian ini bisa berguna, bermanfaat buat kalian ya. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa buat subscribe channel ini, dan juga kalian bisa like video ini, share ke teman-teman kalian yang lain ya. Kemudian jangan lupa untuk nyalain lonceng ya teman-teman ya, notifnya, supaya kalian bisa langsung dapat notif dari gua kalau misalnya gua upload video, terutama untuk yang hari Kamis besok gitu ya. Mungkin sampai sini dulu aja teman-teman. Sekali lagi thank you buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa teman-teman, semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.